Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lovelia Angitarani dari kelas 10 IPA 3 nomor persen C16. Di video ini saya akan mempresentasikan langkah-langkah budidaya jamur tiram. Adapun langkah-langkah tersebut sebagai berikut. 1. Menyiapkan kumbung. Kumbung atau rumah jamur adalah tempat untuk merawat backlog. Dan kumbung biasanya berupa sebuah bangunan yang diisi rak-rak untuk meletakkan backlog. Bangunan tersebut harus memiliki kemampuan untuk menjaga suhu dan kelembaban. Kumbung biasanya dibuat dari bambu atau kayu. Dinding kumbung bisa dibuat dari gedek atau papan. Atapnya dari genteng atau sirap. Jangan menggunakan atap asbes atau seng karena itu akan mendatangkan panas. Sedangkan bagian lantainya sebaiknya tidak diplaster agar air yang digunakan untuk menyiram jamur bisa meresap. Di dalam kumbung dilengkapi dengan rak berupa kisi-kisi yang bertingkat. Rak tersebut berfungsi untuk menyusun backlog. Rangka rak bisa dibuat dari bambu atau kayu. Rak diletakkan berjajar antara rak satu dengan yang lain, dipisahkan oleh lorong untuk perawatan. Ukuran ketinggian rak antara sebaiknya tidak kurang dari 40 cm. Rak bisa dibuat 2-3 tingkat. Lebar rak 40 cm dan panjang setiap ruas rak 1 meter. Setiap ruas rak sebesar ini bisa memuat 70-80 backlog. Keperluan rak disesuaikan dengan jumlah backlog yang akan dibudidayakan. Sebelum backlog dimasukkan ke dalam kumbung, sebaiknya lakukan persiapan terlebih dahulu. Berikut langkah-langkahnya. Bersihkan kumbung dan rak-rak untuk menyiapkan backlog dari kotoran. Lakukan pengepuran dan penyemprotan dengan fungsida di bagian dalam kumbung. Didiamkan selama 2 hari sebelum backlog dimasukkan ke dalam kumbung. Setelah bau obat hilang, masukkan backlog yang sudah siap untuk ditumbuhkan. Seluruh permukaan sudah ditutupi serabut putih. 2. Menyiapkan backlog. Backlog merupakan media tanam tempat meletakkan bibit jamur tiram. Bahan utama backlog adalah serbuk gergaji karena jamur tiram termasuk jamur kayu. Backlog dibungkus plastik berbentuk silinder, di mana salah satu ujung diberi lubang. Pada lubang tersebut, jamur tiram akan tumbuh menyembul keluar. Pada usaha budidaya jamur tiram skala besar, petani jamur biasanya membuat backlog sendiri. Namun bagi petani pemula atau petani dengan modal terbatas, bisa membeli dari pihak lain sehingga petani bisa fokus menjalankan usaha budidayanya. Saat ini backlog jamur tiram yang berbobot 1 kg dijual dengan harga 2.000 sampai 2.500. 3. Cara merawat backlog. Terdapat 2 cara menyusun backlog dalam rak, yakni diletakkan secara vertikal di mana lubang backlog menghadap ke atas, dan secara horizontal jika lubang backlog menghadap ke samping. Kedua cara ini memiliki kelebihan masing-masing. Backlog yang disusun secara horizontal lebih aman dari siraman air. Bila penyiraman berlebihan, air tidak akan masuk ke dalam backlog. Selain itu, untuk melakukan pemanenan lebih mudah. Hanya saja penyusunan horizontal lebih menyita ruang. Berikut cara-cara perawatan budidaya jamur tiram adalah sebagai berikut. Sebelum backlog disusun, buka terlebih dahulu cincin dan kertas penutup backlog. Kemudian diamkan kurang lebih 5 hari. Bila lantai terbuat dari tanah, lakukan penyiraman untuk menambah kelembapan. Setelah itu, potong ujung backlog untuk memberikan ruang pertumbuhan lebih lebar. Biarkan selama 3 hari, jangan dulu disiram. Penyiraman cukup lantai saja. Lakukan penyiraman dengan sprayer. Penyiraman sebaiknya membentuk kabut, bukan tetesan-tetesan air. Semakin sempurna pengabutan, semakin baik. Frekuensi penyiraman 2-3 kali sehari, tergantung suhu dan kelembapan tumbuh. Jaga suhu pada kisaran 16-24 derajat Celcius. Panen budidaya jamur tiram. Bila backlog yang digunakan permukaannya telah tertutup sempurna dengan miselium, biasanya 1-2 minggu sejak pembukaan tutup backlog, jamur akan tumbuh dan sudah bisa dipanen. Backlog jamur bisa dipanen 5-8 kali. Bila perawatan baik, backlog yang memiliki bobot sekitar 1 kg akan menghasilkan jamur sebanyak 0,7-0,8 kg. Setelah itu backlog dibuang atau bisa dijadikan bahan kompos.
Pemanenan dilakukan terhadap jamur yang telah mekar dan membesar, tepatnya bila ujung-ujungnya telah meruncing. Namun tumbuhnya belum pecah, warnanya masih putih bersih. Bila masa panen lewat setengah hari saja, maka warna menjadi agak kuning kecoklatan dan ujungnya pecah. Bila sudah seperti ini, jamur akan cepat layu dan tidak tahan lama. Jarak panen pertama ke panen berikutnya berkisar 2-3 minggu. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kesalahan kata dalam menyampaikan presentasi, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.